Shalom umat Tuhan. Shalom. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik kita yang ada di tempat ini, bahkan setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing, baik yang ada di Ambon, bahkan yang ada di Bacan. Mari kita siapkan seluruh hati kita, kehidupan kita di hadapan Tuhan, dan kita akan memulai akan ibadah kita di saat ini. Haleluya. Saya minta kita tutup mata jasmani kita, dan kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Percaya sungguh bahwa di dalam pertemuan yang kita lakukan saat ini, di dalam persekutuan yang kita buat saat ini, baik di tempat ini bahkan di rumah kita masing-masing, Dia Allah sudah hadir. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari renungkan akan setiap kasih dan kebaikan Tuhan. Renungkan akan setiap kemurahan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami membutuhkan pribadi-Mu, Bapa. Kami butuh pribadi-Mu dalam hidup kami. Haleluya, Yesus Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah seluruh kehidupan kami ada di hadapan hadirat-Mu, Tuhan. Dalam setiap rumah tangga kami masing-masing, dalam setiap persekutuan yang kami buat di rumah kami masing-masing, bahkan di tempat ini, Tuhan, Engkau yang mengenalkan setiap kehidupan kami. Engkau yang mengenal akan seluruh kehidupan kami, sampai kedalaman hati kami sekalipun, Tuhan. Engkau Allah Maha Tahu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekiranya hari-hari hidup kami sampai dengan detik ini, Tuhan, kami dapati di hadapan hadirat-Mu, ada hal-hal yang kami perbuat itu tidak menyukakan hati-Mu, Tuhan, dan di mata-Mu merupakan dosa dan kejahatan. Baik itu yang keluar dari bibir mulut kami, Bapa, baik itu yang keluar dari tingkah dan langkah kami, Tuhan, sampai kepada cara berpikir kami yang salah sekalipun, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kuduskan dan sucikanlah seluruh kehidupan kami saat ini, Bapa. Dan layakkanlah kami untuk menghampiri tahta kekudusan. Karena kami tahu sungguh bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang kudus. Kami tahu sungguh bahwa Allah yang kami percayai ada Allah yang sungguh mulia. Ini hidup kami, Tuhan. Sucikan kami, Tuhan, dengan kuasa darah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ini hidup ini bagi-Mu. Ini hati kami bagi.
Puji-pujilah nama-Mu, ya Allah kami, ya Tuhan kami, Allah yang hidup, yang ada di tengah kami saat ini Tuhan. Dari hati kami Tuhan, kami bawa sembah kami,
setiap penyembahan kami dari pribadi kami masing-masing. Biarlah itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah itu menyukakan hati-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Dan inilah kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk lebih lagi bersama-sama dengan Engkau di saat ini Tuhan. Kami minta tutupan kuasa darah Yesus atas seluruh kehidupan kami. Bagi kami yang beribadah di tempat ini, bahkan setiap umat Tuhan yang sedang melakukan ibadah di rumah mereka masing-masing Tuhan. Tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Dan hamba bawa ibadah ini di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Bapa memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengurapi semua kami yang sedang beribadah di saat ini Tuhan. Bawa hati kami untuk tertuju kepada-Mu Bapa. Dan berkarya sepenuhnya Tuhan dalam ibadah yang kami lakukan saat ini. Ambil alih sepenuhnya ibadah ini Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan sampai selesainya ibadah ini Bapa. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Kita siap untuk memuji Tuhan. Sesungguhnya Dia adalah penolong satu-satunya dalam kehidupan kita, yang sanggup menolong kita dalam kesesakan. Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kembali kita semua. Haleluya, puji Tuhan, Bapa-Mu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, Bapa-Mu besar. Sekali lagi Yesus satu-satunya.
tebus hidupku, kau menjawab doaku. Susah datang melanda, kau berikan ku jalan keluar. Amin, 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 amin. Itu pasti, itu pasti. 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 Itu pasti, itu pasti. Itu pasti, itu pasti. Mari kita serahkan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ketika kita dalam kesesakan, saat susah datang melanda, Tuhan Yesus yang memberikan jalan keluar bagi kita. Amin, saudara. Puji akan nama Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan dulu kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari siapkan persembahanmu dan kita akan memberkati pekerjaan Tuhan. Mari bawa persembahanmu bagi Tuhan dengan sukacita. Dan mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa atas setiap persembahan yang diberikan. Terpuji-pujilah nama-Mu, ya Tuhan Yesus, yang kami puji dan kami sembah di saat ini. Kami bersyukur di hari ini, kami bisa memberi oleh karena kami menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan. Inilah pemberian kami Tuhan, Engkau yang menilik hati kami ketika kami memberi Tuhan. Beri Tuhan apa yang sesuai dengan kami berikan saat ini Tuhan. Memang yang kami beri saat ini tidak sebanding dengan apa yang Engkau berikan dalam setiap hari-hari hidup kami. Namun biarlah Tuhan memberkati semuanya ini Tuhan. Setiap kami yang memberi dengan sukacita, dengan penuh pengucapan syukur, Engkau lipat gandakan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap umat Tuhan dalam setiap pekerjaan dan setiap usaha yang dilakukan saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama-Mu yang Allah kami ya Tuhan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dari tempat ini, bahkan dari rumah kita masing-masing, ingatlah
bahwa Dia Tuhan sudah hadir bersama-sama di dalam persekutuan kita. Berikan hatimu dan mintalah bagi Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan kami ada dalam hadirat Tuhan Yesus. Kami semua dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan kehidupan kami dikuatkan
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kemenangan lepas kemenangan menjadi bagian kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, hati kami bersuka di hadapan Tuhan. Sebab apa yang kami dapat, yang kami peroleh lebih besar dari apapun Tuhan. Bahkan keuntungan-Mu melebihi emas Tuhan Yesus. Kami tetap bersandar kepada Tuhan Yesus dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus dalam menghadapi keadaan akhir-akhir ini Tuhan Yesus. Sebab itu Bapa, kami perlu firman-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan Yesus, supaya kami tidak gampang goyah Tuhan, tetapi kami tetap kuat berdiri melangkah seperti seorang laki-laki Tuhan Yesus, melangkah dengan pasti untuk meraih akan berkat-berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah kehidupan kami Tuhan Yesus saat ini, hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami berserah sungguh ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Bahkan hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Hamba terbatas Tuhan dalam segala hal, tetapi hamba percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan Yesus, pengurapan-Mu yang daripada Tuhan, itu yang dapat memampukan hamba-Mu Tuhan Yesus. Tatkala Engkau memanggil hamba-Mu Tuhan Yesus, tatkala Engkau memilih hamba-Mu Tuhan Yesus, hamba dipercaya Tuhan Yesus, pengurapan yang baru Tuhan Yesus akan Tuhan kerjakan dalam hidup hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba berserah sungguh hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan buat kita semua. Silakan duduk. Siapa di sini yang percaya atau yang ada di rumah kita masing-masing percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik? Ya, memang benar ya. Kalau saudara berkata amin bahwa memang benar, saudara boleh rasakan bahwa Tuhan Yesus itu memang sungguh baik, bahkan sangat baik dalam hidup saudara dan saya. Dan kebaikan itu terus menjadi nyata karena rencana Tuhan buat saudara dan saya. Ya. Rencana Tuhan itu rencana yang luar biasa. Rencana membawa kedamaian bagi kehidupan saudara dan saya. Ya. Bahkan rencana untuk membawa saudara dan saya ada dalam kehidupan yang kekal. Ya. Sebab itu firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, saya ulangi, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, ya, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Kehidupan kekal itu apa Bapak Ibu, saudara-saudara? Kehidupan kekal artinya kehidupan yang berkelanjutan, ya, kehidupan di surga. Itu menjadi keinginan saudara dan saya. Ya. Bukan saja kita nanti sebentar sampai di dunia, tetapi kita punya kerinduan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Ya. Dan Tuhan Yesus punya rencana
Tuhan punya rencana buat saudara dan saya, sehingga Dia membawa saudara dan saya hari ini, dan untuk selama-lamanya. Kita tidak perlu takut, karena Dia datang untuk membawa hidup. Dia datang untuk membawa kehidupan buat saudara dan saya, dan bukan saja hidup, tetapi dipunyai dalam kelimpahan. Itu janji Tuhan buat saudara dan saya. Bukan saja kehidupan, tetapi diberikan kelimpahan, diberikan berkat, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan yang seutuhnya buat saudara dan saya. Sebab itu kita tidak perlu takut, karena kita ada selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, mari saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ulangi lagi firman Tuhan yang kemarin, yang kita sudah sama-sama mendengar, yaitu Matius 24. Saya ulangi sedikit, saya coba menggali sedikit daripada firman Tuhan ini, apa yang sudah kita dengar kemarin. Di Matius 24 khotbah tentang air zaman. 24 ayat 5 firman Tuhan katakan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu di Matius 24 ayat yang kelima. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Di ayatnya yang ke-7 akan terjadi peperangan, kerajaan melawan kerajaan, bangsa melawan bangsa. Kalau di Lukas 21 ayat 11 firman Tuhan katakan, akan terjadi gempa bumi, akan ada kelaparan, akan terjadi penyakit sampar. Dan saya mau sampai di situ dulu. Kita mau ikuti dulu apa yang terjadi saat ini. Apa yang terjadi akhir-akhir ini. Kalau bicara tentang gempa bumi yang dahsyat, di Ambon tahun lalu baru terjadi. Terjadi gempa bumi yang luar biasa, menggoncangkan iman orang percaya yang ada di kota Ambon. Dan itu terjadi berulang-ulang. Satu hari bisa jadi 2-3 kali, dan terjadinya berbulan-bulan, saudara-saudara. Itu yang terjadi. Sebab firman Tuhan katakan buat saudara dan saya, sebab akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, akan ada kelaparan, akan terjadi penyakit sampar. Artinya Bapak Ibu, kita tahu bahwa dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita masuki, kita jalani sesuai dengan konteks firman Tuhan saat ini buat saudara dan saya. Kita tahu bahwa waktu Tuhan itu sudah sangat dekat. Di Matius 24 ayatnya yang ke-10, kita dapati itu ada terjadi murtad. Bahkan di ayat yang 11 firman Tuhan katakan nabi-nabi palsu. Itu di Matius, saudara-saudara. Bahkan kita dapati di Matius 24
ayat 24, ya, di mana Mesias palsu atau nabi-nabi palsu ini akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Ya, jadi Mesias palsu ini atau nabi-nabi palsu ini, ya, dia akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Ya, dia juga buat mujizat-mujizat. Dan selanjutnya Matius 24 ayatnya yang ke-14. Matius 24 ayat ke-14 katakan, sebab Injil kerajaan ini akan disampaikan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa, bahwa sesudah itu tibalah kesudahannya. Ya, saya mau bicara, saya mau katakan buat kita semua saat ini, bagi yang ada di rumah, dan Injil kerajaan ini akan disampaikan ke seluruh dunia. Dan menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Sesudah itu baru tibalah kesudahannya. Kita melihat sekarang apa yang terjadi. Sekarang pemberitaan tentang firman Tuhan atau pemberitaan tentang Yesus sudah disampaikan di mana-mana, bahkan di udara, ya, website, di sosmed, ya, media sosial, di YouTube, Instagram. Itu firman Tuhan sudah disampaikan, ya. Itu firman Tuhan sudah disampaikan di mana-mana. Bahkan kalau kita akhir-akhir ini buka dan kita baca dan kita mendengar daripada apa yang tertera di YouTube, sepertinya firman Tuhan sudah diterangkan lebih banyak, lebih luas. Semua orang dapat mengerti firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan disampaikan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Dan sesudah itu tibalah kesudahannya. Berarti satu tanda buat saudara dan saya. Kita ingat, ya, tanda bahwa Injil kerajaan ini sudah disampaikan kepada bangsa-bangsa, juga sudah mendengar firman Tuhan ini. Ya, satu tanda, ya, sehingga kita perlu berjaga-jaga. Kita harus siap untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita lihat juga di 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan katakan, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhubungnya kita dengan kami dan terhubung kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah dekat. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu harus datang dulu murtad dan harus menyatakan dulu manusia durhaka yang harus binasa. Kita sampai situ dulu. Kita lihat firman Tuhan katakan, bicara tentang murtad. Hari-hari ini kalau kita ikuti di sosmednya, media sosial itu, di YouTube, kita dapati
ada satu perlawanan begini, seperti begini. Di situ dengan judulnya Mualaf lawan Murtadin. Wih, ini seperti Mike Tyson lawan siapa, Lonnie Lewis begitu. Ini mualaf ini berarti kan dia murtad, kan dia tadinya kan Kristen. Kalau dia bilang mualaf berarti dia menyangkal imannya dan dia pergi kepada iman yang lain. Sedangkan murtadin dia berbalik dari agama lain datang kepada iman Kristen. Yaitu itu murtad. Secara teologis ya dia menyangkal dan dia meninggalkan imannya lalu dia berbalik. Nah itu kita dapati banyak ya, mualaf melawan murtadin ya, artinya firman Tuhan ini sudah digenapi ya, sudah digenapi. Bukan saja sampai situ. Kita lihat anak-anak Tuhan sekarang ini atau orang-orang Kristen sekarang ini gampang, sangat gampang sekali untuk imannya itu ditukar. Ya. Iman itu diganti dengan iman yang lain. Kalau nonton di televisi kita dapat artis-artis, ya itu banyak yang oleh sebab mereka berbalik, ya mereka menyangkal iman mereka, mencari kepada iman yang lain, percaya kepada iman yang lain. Nah itu banyak anak-anak muda, banyak kita dapati mereka berbalik, itu gampang. Jadi saya tadi katakan bicara tentang murtad itu sudah terjadi. Artinya firman Tuhan sudah digenapi, sehingga waktunya sungguh sangat dekat buat saudara dan saya. Ya, sangat dekat sekali. Ya. Penyakit campak yang tadi dikatakan di dalam Lukas 21 ayatnya yang ke-11. Selain tadi gempa bumi yang dahsyat, kelaparan, ya, sampah, salah satu ini dia COVID-19. Penyakit yang sampai sekarang ini sudah memakan orang. Seluruh dunia itu sudah 7,3 bahkan 7,4 juta orang yang meninggal. Ya, yang meninggal luar biasa banyak, sangat banyak Bapak Ibu. Dan sampai sekarang belum ada obat penawar. Firman Tuhan digenapi. Sebab itu kita harus berjaga-jaga dan siap untuk masuk. Sebab ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal yang kita harus tahu, bahwa ke depan itu bukan satu masa yang senang. Bukan satu masa yang sungguh sangat baik, tetapi satu masa juga yang sukar, menuntut dan saudara dan saya iman yang teguh, ya, menuntut daripada saudara dan saya iman yang teguh, supaya kita bisa mampu untuk melampauinya, mampu untuk bisa melangkah. Dan firman Tuhan selanjutnya, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan menyatakan dirinya sebagai Allah. Ya, 2 Tesalonika 2 ayat 4 ayat 5. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Ayat 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menang dia,
sehingga ia baru akan menyatakan dirinya pada waktu yang ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedudukan itu telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka itu baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkan kalau ia datang kembali. Ayat yang 9, kedatangan si pendurhaka adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Itu yang tadi saya katakan di Matius 24 ayatnya 24. Dia mengatakan tanda-tanda, ya. Dan bukan saja tanda-tanda yang dahsyat, tetapi dia juga melakukan mujizat-mujizat. Sehingga iman orang percaya bisa saja terkocok, iman orang percaya bisa saja dikibuli. Kalau saudara dan saya tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan tidak sungguh-sungguh mengerti, tidak memahami. Ayat 10, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesakan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ayat 15, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran yang suka kejahatan. Ya. Nah, inti daripada firman Tuhan saat ini kita baca daripada Yohanes 2 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-27 dengan perikop anti-Kristus. Satu Yohanes 2 ayatnya 18 sampai dengan 27. Saya akan baca firman Tuhan ini. Antikristus, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah peroleh pengurapan yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis ini kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulutnya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan diam di dalam Bapa. Dan inilah Injil, saya ulangi, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu ditulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu.
Sebab di dalam diri kamu setepo ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagainya. Ia dahulu telah mengajar kepadamu. Demikianlah hendaknya kamu tinggal tetap. Saya ulangi, kamu tinggal di dalam Dia. Jadi firman Tuhan saat ini buat saudara dan saya, kita sedang berbicara tentang antikris. Itu yang tadi saya uraikan tadi di Matius 24 itu. Ayatnya yang kelima tadi katakan, sebab banyak orang akan datang memakai nama dan berkata, akulah Mesias, dan akan menyesatkan banyak orang. Itulah antikris. Siapa itu antikris? Antikris itulah orang yang menentang Kristus. Orang yang menentang Kristus dengan ajaran-ajarannya, itu antikris. Sebab itu firman Tuhan jelas buat saudara dan saya saat ini. Penulis kitab ini Yohanes katakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Saya ulangi, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Dari khotbah Tuhan Yesus tentang air jam, ya, di Matius 24 itu, maka ada satu patokan lagi yang kita harus ketahui, yaitu sebelum kedatangan Tuhan Yesus itu harus ada antikristus. Dan saat Yohanes menulis kitab ini, sudah ada banyak antikristus pada waktu itu. Firman Tuhan katakan jelas, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya. Sekarang sudah bangkit banyak antikristus. Ayat yang ke-19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal ini, saya ulangi, tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya. Penulis mau menekankan, ya, penulis kitab ini Yohanes, ada satu penekanan di sini. Kita di ayat yang 19 ini ada 5 kali berbicara tentang kita. Kita itu siapa? Ya. Kita itu siapa? Bukankah saudara dan saya adalah kita? Saudara dan saya adalah kita. Jadi kita harus pahami benar. Firman Tuhan katakan dengan jelas, memang mereka berasal dari antara kita. Itu dulu. Jadi antikris ini
Salah satu firman Tuhan katakan antikris ini berasal daripada kita. Ya. Saudara dan saya, jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan memang mereka berasal daripada kita. Tetapi karena mereka tidak sungguh-sungguh, ya, saya berharap saudara paham ini. Ya, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Ya. Jadi antikris itu saya mau katakan, bukan dari agama yang lain, bukan orang kafir, ya. Bukan orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Firman Tuhan katakan begini, mereka ada di antara kita. Kita tidak tadi siapa, ya, saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi karena mereka tidak sungguh-sungguh. Nah, ini masalah. Mereka tidak sungguh-sungguh, tidak setia, tidak taat. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya. Mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Berarti bisa saja antikris itu yang ada di sini. Bisa juga pelayan-pelayan, bisa juga senior WL, bisa juga hamba Tuhan pendeta. Ya, firman Tuhan katakan jelas. Oleh karena mereka tidak sungguh-sungguh, oleh karena mereka tidak sungguh-sungguh, dan mereka bisa saja dikategorikan sebagai antikris. Yang hari Minggu begitu datang ke gereja, ya, kelihatannya kudus, ya, duduk di gereja, shalom, tapi begitu dia keluar, ya, apa yang kita dapati? Itulah antikris. Orang-orang yang berpotensi menjadi antikris. Ya. Jadi jangan kita punya prasangka bahwa antikris itu satu orang yang memang besar, kekar dengan pengikutnya. Kalau di agama Islam itu dibilang dajjal, ya, bermata satu. Dajjal itu mata satu. Orangnya besar, kekar. Jangan kita punya pemahaman seperti itu. Tetapi firman Tuhan katakan buat saudara dan saya, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati, Bapak Ibu. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang-orang yang tidak beribadah dengan benar di hadapan Tuhan, kita bisa lihat ciri-cirinya, Bapak Ibu. Tidak susah untuk kita bisa melihat. Gampang kita bisa dapat. Perbedaannya kita bisa dapat.
orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, seperti apa lakunya, begitu juga orang yang datang beribadah kepada Tuhan, tetapi kepura-puraan. Firman Tuhan katakan mereka seperti Matius 7 ayat 15. Firman Tuhan katakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya supaya kita harus waspada. Ya. Waspadalah dan waspadalah. Terhadap nabi-nabi palsu ini atau antikristus ini yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Itu hati-hati Bapak Ibu. Itu yang membedakan saudara dan saya. Kalau kita mau membedakan orang yang benar-benar percaya, beriman, sungguh-sungguh taat dan setia datang kepada Tuhan, dan setia dan taat dalam kepura-puraan seperti serigala buas, itu hati-hati. Di gereja mereka bisa saja shalom dengan segala macam, hormat segala macam, tapi di luar sana sumpah jerapah, ya, kata-kata kotor yang kita dapat. Nah, gereja Tuhan seperti ini kita harus bertobat, ya. Kita harus bertobat, ya. Karena memangnya inilah waktunya. Kesempatan Tuhan berikan buat saudara dan saya, ya. Kesempatan ini, kesempatan kita tidak bisa beribadah sudah berapa bulan ini. Sudah kurang lebih 3 bulan lebih gitu, atau sudah mendekati 4 bulan. Ini bukannya membuat saudara dan saya supaya kita lebih setia lagi beribadah kepada Tuhan, tetapi banyak orang meninggalkan saat seperti ini, ya, waktu-waktu yang seperti ini. Inilah saya mengatakan bahwa inilah saat dimana orang percaya masuk di dalam pentapisan. Orang percaya siap untuk masuk di dalam pentapisan dengan berbagai tantangan yang kita hadapi. Salah satunya itu tadi, kita hadapi penyakit sampah COVID-19. Ke depan akan terjadi lagi. Apa berupa apa kita tidak tahu. Itu rahasia Tuhan. Tetapi Tuhan inginkan dari saudara dan saya, saat Tuhan datang, Tuhan tidak mendapati kehidupan yang cacat celah. Saat Tuhan Yesus datang sebagai mempelai laki-laki, Dia mau dapati supaya mempelai perempuan itu kudus, suci di hadapan Tuhan, tidak ada cacat celah. Inilah waktu. Mau percaya atau tidak percaya, tanda-tanda akhir zaman ini sudah mengatakan buat saudara dan saya.
Tadi 5:24 khotbah tentang akhir zaman. Di Tesalonika 2 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya ke-12 berbicara tentang kedurhakaan, durhaka sebelum datangnya Tuhan. Dan ayat penyampaian firman saat ini berbicara tentang antikristus. Sebab itu kita harus siap dan berjaga-jaga. Di dalam Wahyu 13 ayatnya yang ke-16, yang ke-17, ayatnya yang ke-18, di mana antikris akan berkuasa. Ada tanda-tanda, ada cara-cara yang kalau kita ada dalam antikris, dan itu sudah dibukakan semua. Kita sudah mendengar banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta menyampaikan tentang Wahyu 13 yang mau berbelanja harus cap tanda di dahi maupun di tangan. Itu sudah ada. Dan saya mau katakan buat saudara dan saya, waktu-waktu kemudian, di waktu-waktu kemudian, dengar baik Bapak Ibu, saudara-saudara, di waktu-waktu kemudian, bukan lagi yang diharuskan supaya saudara bisa pakai itu masker, bukan lagi, atau jaga jarak, tetapi akan terjadi waktunya di mana cap daripada antikris, cap daripada antikris itu akan dicap pada setiap orang. Kalau sekarang kita masih dengan masker, supaya COVID itu jangan kenal kepada kita, kita masih dengan masker. Ke depan, ya, keadaan akan lebih sulit lagi. Untuk pentapisan ini, masuk di dalam pentapisan ini, ya, banyak hal yang harus kita lalui, ya, banyak hal yang harus kita lalui. Sebab itu kita perlu berhati-hati. Ayatnya 20 katakan, tetapi kamu telah peroleh pengurapan dari yang kudus, dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi saudara dan saya memperoleh pengurapan, yaitu Roh Allah, ya, Roh yang daripada Allah yang mengurapi saudara dan saya, sebab kita, sehingga kita mengenal ajaran yang benar. Ayat 21, ayatnya yang kedua dan 22, aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahuinya kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahuinya bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Itu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Dan kita harus pahami benar, tidak ada dusta, ya, tidak ada dusta di dalam kebenaran. Siapakah pendusta itu? Atau siapa yang menentang Kristus itu? Siapakah itu nabi-nabi palsu?
Siapa itukah Mesias palsu? Itu sama dengan antikris. Dan saat mereka waktu datang, firman Tuhan katakan bahwa mereka akan membuat tanda-tanda yang dahsyat. Dan bukan saja tanda-tanda yang dahsyat, tapi mereka juga membuat mujizat-mujizat. Sehingga iman yang tidak kuat pasti. Ya, kalau sekarang ini saja suasana belum begitu berat, barangkali belum seperti yang nanti kita baca. Barangkali masih awal dan sudah melangkah kepada pertengahan. Tapi kita lihat, begitu gempa bumi kemarin, tanah goyang kemarin, orang sudah pada takut semua. Orang sudah pada takut. Seperti tidak ada pengharapan lagi. Orang takut. Bersyukur kalau kita dapati orang atau hamba-hamba Tuhan, mangkali ada perkataan-perkataan yang menguatkan, penguatan. Tetapi kalau kita dapati orang yang tidak mengerti, tidak tahu sama sekali bahwa ini maksud Tuhan, bahwa di balik semua ini Tuhan punya rencana. Orang-orang yang seperti ini, ya, perkataan-perkataan ini yang mereka sampaikan, ya, perkataan-perkataan yang takut. Kita tidak bisa berbicara hal-hal yang positif lagi dengan mereka, karena ada pada mereka pikiran itu takut dan takut. Ya. Duluan takut. Jadi mau bilang apa pun tetap takut. Ya. Bahkan mereka ada di pengungsian sampai sekarang. Ya. Mereka ada di pengungsian sampai saat ini. Kita yang sudah mengerti, yang sudah tahu kebenaran, kita tertawa, ya. Kita seperti menyesal. Orang-orang tua-tua seperti begini, tapi tidak mengerti apa yang tercatat dalam Alkitab, bahwa semuanya itu harus terjadi. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu yang melindungi, dan kita juga percaya bahwa Tuhan itu kita aman di dalam lindungan Tuhan. Sebab rancangan yang daripada Tuhan. Ya. Rancangan bukan rancangan kecelakaan. Ya. Bukan rancangan kecelakaan sehingga kita takut. Rancangan daripada Tuhan itu rancangan yang penuh dengan kasih, ya. Sukacita, damai dan sejahtera. Ya. Sehingga kita tidak perlu takut kalau memang rancangannya seperti begitu yang daripada Tuhan. Kita jalani saja, kita masuk saja. Kita lihat apa yang akan terjadi kemudian. Dan itu menjadi kenyataan Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Goncangan itu, dia baru saja menggoncang kota Ambon lewat gempa bumi. Dan gempa bumi kalau kita ikuti daripada sejarah itu terjadi berulang-ulang di seluruh negara. Seluruh tempat sudah terjadi gempa bumi. Tetapi seperti kemarin terjadi di Ambon itu yang luar biasa juga. Nah,
Itu satu yang luar biasa juga. Dan bukan saja itu, setelah gempa bumi, kita baru istirahat, baru berapa hari saja dilanjut dengan COVID-19. Saudara tahu apa yang akan terjadi ke depan? Artinya abis COVID ini apa lagi? Kita semua tidak tahu. Kita semua tidak mengerti apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal yang saya katakan buat saudara dan saya, ya, bahwa antikris sudah menunggu. Antikris menunggu saudara dan saya. Kalau saudara dan saya tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, maka itu yang tadi saya katakan. Ya. Karena antikris ini bisa saja di dalam rumah tangga kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, mantu kita, bisa saja jadi antikris. Potensi untuk menjadi antikris sangat besar. Kita melihat, apalagi yang kalau kita dapati hari-harinya tidak pernah berdoa, tidak pernah mengucap syukur atas semua yang kita peroleh. Itu kan dari Tuhan. Kita bekerja dan memperoleh segala-galanya. Kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Itu saudara, saya mengatakan potensi menjadi antikris. Karena dengan apa yang saudara peroleh itu, yang saudara dapat itu, ya, saudara akan memuaskan daging saudara. Saudara akan memuaskan daging, keinginan daging itu. Ya. Kita tahu itu keinginan daging itu pertama, hawa nafsu itu. Ya. Tetapi orang yang percaya dan tetap di dalam Tuhan, tetap Tuhan pelihara, Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap jaga, dan Tuhan tetap lindungi. Amin buat firman Tuhan saat ini. Musik. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melentara yang besar. Tuhan adalah kekuatan, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku
Tuhan, kebenaran Tuhan yang disampaikan saat ini. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan Tuhan berikan bagi kami, inilah waktunya, inilah kesempatan untuk kita mencari Tuhan. Inilah waktu untuk kita mendekat kepada Tuhan. Seperti dikatakan dalam Amsal 3 ayatnya yang kelima, percayalah engkau kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertianmu. Lakukan itu supaya engkau hidup. Dan Bapa, kami ada di hadapan-Mu saat ini Tuhan, bahwa waktu-waktu yang akan datang bukan waktu-waktu yang baik, tetapi kami percaya sesuai dengan kebenaran firman yang kita sampaikan, kebenaran firman yang kami dengar saat ini tentang Antikristus, di mana di dalamnya, di dalam Matius 24 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, sebab ada banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan akan menyesatkan banyak orang. Tuhan, kami tidak bisa menutup mata dan tidak bisa menutup telinga, dan kami melihat dan kami mendengar ada begitu banyak orang dengan cara mereka. Ada yang melalui pengobatan yang bahkan memakai Alkitab seakan-akan inilah yang datang daripada Tuhan Yesus. Mereka mawi-mawi, mereka membuat hal-hal yang sangat menyedihkan. Mereka mengobati orang dengan topeng, yaitu Alkitab. Dan itu sudah banyak yang kami lihat tuh, dan itu sudah banyak yang kami dengar. Sebab itu Bapa, kuatkan kami, mampukanlah kami Tuhan, untuk kami mampu hadapi ilah zaman ini Tuhan, dengan berbagai macam-macam tipu dayanya yang mereka lakukan. Pengobatan tradisional yang berkedok ajaran-ajaran Kristus, ajaran-ajaran Alkitabiah, tetapi yang sebenarnya mereka percaya kepada mamon-mamon. Mereka percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan. Mereka percaya kepada para Baal, Asitore. Bapa, kami ada di hadapan Tuhan Yesus saat ini. Sebagaimana firman Tuhan katakan, bahwa Antikristus itu berasal daripada kita. Oleh karena kita tidak sungguh-sungguh, maka kita potensi menjadi Antikristus. Sungguh Bapa, biarlah bawa kami, tuntun kami lebih lagi, supaya waktu-waktu kemudian
kita dimengerti, kita kuat Tuhan untuk menghadapi semua macam perkara-perkara yang terjadi di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kalau kami belum setia kepada Tuhan, kalau kami tidak taat kepada Tuhan Yesus, bahkan kalau kami melawan akan perintah Tuhan Yesus, ampunilah kami Tuhan Yesus. Ampunilah kami Tuhan Yesus. Lalu kesempatan ini Tuhan, waktu ini Tuhan Yesus, kita diampuni. Dan kita juga percaya saat ini juga kehidupan kami, kehidupan yang benar-benar dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Bawa kami Tuhan Yesus, bawa kami Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, biar kami benar-benar sempurna di hadapan Tuhan Yesus. Sebab menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan tidak mau dapati ada orang-orang percaya yang cacat celah, tetapi yang dia dapati orang yang percaya benar kepada Tuhan, beriman sungguh kepada Tuhan, dan melakukan segala kebenaran. Inilah kami Tuhan Yesus. Dengan segala ucapan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang sungguh besar, bahkan sangat besar. Hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, dan kehormatan hanya bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita akan menerima berkat Tuhan. Sebab itu mari sama-sama kita lakukan El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjaga. Tak usah ku khawatir, Yesus pelihara. Usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, semua katakan El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi kita akan lakukan ini saja. Jemaat Tuhan, supaya kita semua berdiri dan saya selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya.
akhir ibadah ini, kami datang menghampiri tata anugerah-Mu ya Tuhan, menaikkan pujian syukur bagi-Mu ya Bapa, di mana Bapa telah memberkati jalannya ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Kebenaran-Mu Tuhan telah kami terima. Satu hal yang kami minta kepada Bapa di surga, meteraikan kebenaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Jadikan kami seluruh sidang jemaat Tuhan, jemaat yang mau berjaga-jaga menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Roh Kudus, penuhi kami semua. Biarlah Bapa Tuhan, Engkau tuntun dan pimpin kami Bapa, untuk kami tetap ada di dalam kehendak-Mu. Sebagaimana firman-Mu berkata Tuhan, pengurapan yang ada dalam kehidupan kami, pengurapan itulah yang akan mengajarkan segala sesuatu bagi kami. Olehnya Bapa, hamba minta kepada Bapa di surga, jangan angkat Roh-Mu yang kudus dari dalam hidup kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus bertahta dan berkarya menguasai akan seluruh hati dan kepikiran kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami rencana Tuhan. Dan pengurapan itulah yang akan menyingkapkan segala sesuatu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami menyadari waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Kami tak mampu tanpa tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah Bapa Engkau pegang kami Tuhan dengan tangan kanan-Mu Tuhan setiap saat, setiap waktu, dan menuntun akan kehidupan kami dari kebenaran datang kepada kebenaran. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Allah yang berkuasa atas kehidupan. Bapa, saat ini hamba berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan. Di dalam sepekan ini Tuhan menambahkan setahun usia dalam kehidupan mereka. Baik kami sidang jemaat yang ada di Ambon, bahkan yang ada di Baca. Biarlah di usia yang baru inilah Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang bertambah-tambah dalam kehidupan mereka. Apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi isi hati mereka, cita-cita bahkan masa depan mereka Tuhan. Hamba tetap berdoa dan hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan telah memberkati kehidupan mereka. Masa depan mereka akan menjadi masa depan yang berhasil di dalam Engkau Tuhan. Sehingga lewat kehidupan mereka semua, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Satukan kami Bapa, ikat kami dengan tali kasih. Kami sidang jemaat yang ada di Ambon dan di Bacan Tuhan. Bapa, eratkan kehidupan kami, untuk kami tetap ada di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Untuk kami tidak melihat satu dengan yang lain, tapi kami mau saling mendoakan dan kami saling mendukung di dalam Engkau Tuhan. Supaya lewat kehidupan kami semua, pelayanan yang kami lakukan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya kami akan berpisah. Kami akan tinggalkan bait-Mu yang kudus, bahkan umat Tuhan yang beribadahkan Engkau di rumah Tuhan. Bapa, persiapkan seluruh kehidupan kami, untuk kami menerima berkat-berkat yang daripada-Mu. Urapi hamba-Mu ya Bapa. Dan mari umat Tuhan, arahkan hatimu saat ini. Angkat kedua tanganmu dan dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, tinggal dan terus menyertai kehidupan kamu sekalian, mulai dari saat ini, terus kekal, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan pohonkan berkat ini. Setiap umat Tuhan yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan, amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.